Saya tahu hari ini kita butuh konsolidasi yang lebih ketat. Kita butuh penegasan bahwa memang rezim yang berkuasa sangat tidak berpihak pada pribumi. Mari tegaskan bahwa apapun yang akan terjadi, kita akan bersama dengan agama kita, bersama dengan rakyat kita, dengan saudara kita. Takbir! Saudara-saudara, sesungguhnya darah yang tertumpah, baik di Rempang, baik di Kampung Akuarium, dan di berbagai tempat merupakan sebuah gelegak jihad yang harus terus kita gelorakan. Mari kita terus menyatakan di hati kita, dalam aliran darah kita, kita punya komitmen. Saudara kita dimanapun seiman dengan kita adalah saudara yang akan kita bela dengan batas-batas yang diajarkan oleh syariat. Takbir! 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 Kumpul ramai-ramai sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi putus asa tak boleh. Karena syarat putus asa mesti jadi orang kafir dulu baru. Besok hari Rabu umat Islam, ribuan umat Islam akan turun di Jakarta. Insya Allah Rabu besok umat Islam akan turun di depan istana saudara. Untuk apa? Minta kepada presiden biar tahu diri, sadar diri, jangan memusuhi rakyat. Stop penindasan terhadap rakyat. Betul. Kalau terus menerus menzalimi rakyat, silakan mundur saja dari jabatannya. Betul. Masih banyak orang lain yang bagus bisa jadi presiden. Betul. Takbir. Siap berjuang tidak? Siap bela umat Islam? Siap bela rakyat tertindas? Takbir. Begitu melalui peringatan ini saya ingin ajak, yuk satukan hati kita. Kalau besok ada panggilan jihad, kita harus menyelamatkan kita punya negara, kita mesti bela kita punya rakyat. Jangan banyak berpikir 2, 3, atau 10 kali saudara. Nah, kalau ada panggilan jihad, yuk kita berjihad untuk membela agama, bangsa, dan negara. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita sedang berada sebuah suasana duka, suasana luka, tetapi kita tetap akan berjihad untuk menjaga keutuhan NKRI. Seluruh masyarakat dari ujung Aceh sampai Ambon, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibu Pertiwi sudah mulai menangis darah. Maka kita akan bacakan berita-berita yang mendukung penguatan kolektif daripada kesadaran dan partisipasi kemasyarakatan kita. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, saya melihat Instagram Bung Alfian menghadiri aksi membela warga Rempang, Bung Alfian, pada 15 September 2023. Nah, di Instagram Bung Alfian itu dituliskan Solo Peduli Melayu melakukan aksi di Geladak Jumat 15 September 2023 merespon peristiwa Rempang Batam sebagai wujud aksi perlawanan dan perjuangan masyarakat Melayu. Nah, langsung saya sambut Bung Alfian, ternyata juga udah ada selebaran tentang aksi bela Rempang 209. Ganyang Cukong bebaskan NKRI dari oligarki. Insya Allah di hari Rabu 20 September 2023 jam 12.30 di Patung Kuda. Kembalikan hak rakyat, bebaskan warga yang ditahan. Nah Bung Alfian, apa respon Bung Alfian dengan mulai muncul nih Bung Alfian aksi-aksi pembelaan terhadap Rempang dari luar Rempang atau dari luar Batam? Bagaimana Bung Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya fokus pada aksi di tanggal 20 bulan September 2023. Yang saya ingatkan, kalau kita mendengar kata 20 September, kita harus ingat tanggal 30 September tahun 1965. Ini perlu dicatat karena batas akhir Rempang itu tanggal 28 September. Apakah ini cocok logi penanggalan atau kembali membangun satu hamasah, satu gerakan penindasan rakyat sendiri oleh orang-orang yang berpaham komunisme? Wallahu alam, mungkin saya belum membaca itu secara terang benderang. Yang jelas aksi di Patung Kuda yang berdekatan dengan Indosat yang
serong sedikit lagi sampai ke istana negara yang ada di Jakarta. Iya. Itu akan menjadi aksi pertanda. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, pastikan di hari Rabu itu Anda mewakafkan waktu Anda. Anda berani melakukan tindakan yang menunjukkan pembelaan kepada masyarakat Melayu, baik yang di Rempang, Galang, maupun yang ada di Sumatera Barat, maupun di beberapa daerah lain. Intinya, aksi ini wajib diikuti bagi yang punya kesadaran keutuhan NKRI. Kalau Anda berhalangan, pastikan Anda ikut menyebarkan berita ini secara meluas. Kalau Anda berhalangan, mungkin Anda bisa bertanya, berapa nomor rekening, mana nomor rekening dari kepanitiaan ini, agar Anda juga. Kalau Anda berhalangan, mungkin Anda bisa mengirimkan satu kontainer atau satu mobil box yang bisa mengantarkan hal-hal yang bisa dimakan atau apa. Nah, setelah aksi, lakukan konsolidasi. Setelah konsolidasi, lakukan mobilisasi untuk peran-peran kemungkinan ke depannya. Jadi menurut saya, aksi ini harus meluas, bukan hanya di Jakarta. Yang di Jakarta dibutuhkan adalah tingkat masivitas minimal kalau bisa dihadirkan insya Allah 1 juta orang yang aksi pada tanggal 20 itu, diharapkan ada 2 formula. Formula sentralisasi, lakukan tanggal 20 September 2023 di Jakarta dengan fokus di Patung Kuda, itu ada 1 juta orang. Pastikan juga di Gedung Sate, pastikan juga di Medan, pastikan juga di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia. Belum terlambat. Di Lampung ya, bagaimana masyarakat Lampung? Ayo Bang Firman, ayo kawan-kawan di sana, agar se-Indonesia aksi besar-besaran terjadi di Jakarta, aksi besar-besaran terjadi di seluruh titik-titik potensi partisipasi umat dan masyarakat Indonesia, untuk tidak membiarkan proses intervensi, invasi. Karena ada kalimat kunci, Bung Kameramen, investasi sebenarnya adalah invasi. Nah, itu perlu. Itu ada kalimat yang sempat muncul dalam sebuah acara di media yang pernah dipublis oleh yang bersangkutan. Silakan. Ya, Bung Alfian, ini menjadi semangat khusus Bung Alfian buat kita semua, karena bagaimanapun pembelaan ini menjadi poin semangat buat kawan-kawan kita yang ada di Rempang, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, tapi Bung Alfian, bagaimana akhirnya jika para pendemo atau orang yang akan membela Rempang juga akan dikriminalisasi oleh rezim ini, Bung Alfian? Kenapa? Karena yang sempat Bung Alfian sampaikan di dalam demo itu, orang dekatnya Ustadz Abdul Somad, namanya Pak Burhan, dia membantu warga Rempang untuk membuat dapur, karena mereka di sana kan ditutup, Bung Alfian, akses kesehatan, akses sekolah. Nah, kita nggak tahu juga nih apakah suplai BBM, makanan juga diputus ke sana, Bung Alfian. Nah, ini kan orang yang membantu warga sendiri itu dianggap membantu kejahatan. Nah, kita ini demo mau membantu warga Rempang secara advokasi misalkan, atau secara suara. Lah, kalau kita dianggap membela penjahat juga, ini gimana, Bu Alfian? Yang pertama, buat seluruh masyarakat Indonesia, Rempang ini adalah Rempang Balerang, itu istilah yang juga sempat mengemuka istilah itu. Dia adalah satu daerah dari satu kesatuan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka ini adalah masyarakat Indonesia. Adapun klausul yang memposisikan mereka sebagai penjahat itu sebuah klausul yang harus diinterupsi dengan keras oleh DPR RI. Kalau DPR RI tidak ada, maka kita akan memberikan satu pernyataan DPR itu sebagai dewan pengkhianat rakyat. Karena apa? Karena Anda diam, terus diam. Rempang itu adalah bagian dari Indonesia. Betul. Lalu saya memang sudah mendengar dan dari beberapa kalangan mereka menutup puskesmas, menutup sekolah, dan tak mustahil mereka akan menutup akses BBM segala macam. Dan saya pikir kalau itu yang dilakukan, maka saya nyatakan, mari kita melihat bahwa kita sedang berada dalam era kolonial dengan 3 moncong senjata. Kolonialis domestik, kolonialis Zionis, dan kolonialis komunis. Jadi artinya kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka tepatlah sudah materi yang sering saya sampaikan di mana-mana, Indonesia di era penjajahan. Artinya sekarang kita memang berada di era penjajahan.
Yang menjajah kita ada 3. Yang pertama, penjajah domestik dengan segala arogansi dengan atas nama kekuasaan dan hukum. Betul. Yang kedua, Zionis dengan pengaturan dan pengelolaan ekonomi yang dimainkan IMF dan kawan-kawannya. Yang ketiga, oleh komunis yang membuat kita terjerat lidah, tersapi lidah kalau orang Padang bilang. Jadi Betul. memang ini situasi yang sedang tampak, dan saya pikir itu diperkuat oleh statement dari Bapak Jenderal Bintang 4 Gatot Nurmantio, juga pendapat dari Bapak Din Samsudin, dan beberapa tokoh-tokoh nasional termasuk Pak Amin Rais, dan beberapa tokoh-tokoh yang menarik adalah Bung Kameramen. Untuk urusan Rempang ini Muhammadiyah dan NU itu tegas betul. Betul. Muhammadiyah malah dengan resminya bidang yang berhubungan dengan urusan ini mengatakan bahwa Eco City yang ada di Batam yang terkait dengan Rempang itu dihentikan, itu satu. Betul. Yang kedua, masyarakat jangan mau tanahnya diambil. Itu pernyataan resmi daripada NU. Artinya NU mengingatkan ini merupakan sebuah kejahatan tanda kutip ya, negara kepada rakyatnya sendiri. Dan saya himbau buat seluruh masyarakat, maju tak gentar, membela yang benar. Ayo Bung, rebut kembali. Yang jelas Rempang adalah Indonesia. Nah, itu menjadi kewajiban seluruh warga Indonesia untuk mengamankannya, untuk melindunginya. iya, Bung Alfian, saya menangkap semangat Bung Alfian dan kegalauan Bung Alfian. Ya, karena saat demo Bung Alfian pakai baju batik Melayu. Nah, itu kan saya merasakan menyatunya Bung Alfian dengan kawan-kawan kita di sana, Bung Alfian. Kalau saudara-saudara melihat batik yang saya pakai, batik saya ini motif Melayu. Paling tidak hari ini saya ingin mengatakan kepada semua yang hadir, negeri ini sedang mengalami satu situasi. Ketika rakyatnya dirampok oleh para perampok, maka pemerintah yang harusnya membela masyarakat ikut merampok bersama para perampok, merampok rakyatnya sendiri. Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini masih banyak loh Bung Alfian orang-orang yang nyinyir terhadap warga Rempang misalkan, terhadap orang yang menolak IKN misalkan, terhadap orang yang menolak apa tuh yang di Sumatera Barat, dianggap kita itu masyarakat yang tidak mau diajak maju. Nah ini kan kurang ajar Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa respon Bung Alfian terhadap statement kurang ajar nyinyir itu Bung Alfian? Dan apa semangat Bung Alfian kepada masyarakat yang masih melek dan sadar untuk terus Bung Alfian membela warga Rempang? Karena menurut saya Bung Alfian, orang-orang yang nyinyir itu bisa jadi karena di daerahnya belum kejadian. Kalau rumah dia udah ditraktor, dihancurin, baru dia akan bersuara. Silakan Bung Alfian. Betul juga sih pendapat terakhir dari Bung Kameramen, tapi saya melihat nyinyir ini karena diedukasi. Nyinyir ini dalam gerakan komunis dulu di tahun 48 maupun 63, 64, 65 itu ada namanya agitprop, agitasi propaganda. Kita bisa bayangkan seorang yang bernama Profesor Dr. Hamka dituduh sebagai plagiat. Iya. Ya kan? Itu juga begitu, dan itu juga dilakukan kepada banyak tokoh, bukan hanya beliau. Ya, orang-orang PKI itu menurut saya ini harus dipahami, kenyinyiran itu adalah wujud banyaknya kader-kader yang dicuci otaknya, melulu tidak dengan uang. Memang banyak yang dengan uang, kelompok-kelompok buzzer RP itu, tetapi Bung Kameramen dan para pemirsa, juga ini karena proses pengkaderan kelompok PKI ini berjalan intensif. Iya. Ada partai tertentu yang telah mewajibkan untuk berangkat setiap semester sekali dengan jumlah yang cukup besar. Itu sejak tahun 2004 ketika the ruling party tersebut mengaku sebagai kelompok yang tertindas dan oposisi. Nah, selama 10 tahun 2004 sampai 2013 itu telah terjadi 13 sampai 17 angkatan mereka melakukan pengkaderan. Dan orang-orang itu bersebar di semua instansi. Maka sebagai kata penutup, kata kuncinya ada kolaborasi Partai Komunis Indonesia dan Partai Komunis Cina. Betul. Maka seluruh masyarakat Indonesia yang pernah mengalami dan tahu persis luka, darah, dan air mata 1948, luka, darah, dan air mata para jenderal TNI dan berbagai instansi keislaman, maka 48, 45 sebetulnya sudah dianggap tidak ada lagi sejak 2014. Kata kuncinya, 2014 apa sebenarnya yang sedang mereka akui, yang mereka alami? Kata kunci pada penutupan kali ini, ayo seluruh kita semua
hadiri aksi tanggal 20 September 2023, atau kalau nanti ada arahan lagi dari para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, ikuti hal-hal ini secara dinamis. Betul. Jadi kalau memang ternyata nanti aksinya persis tanggal 30 September. Wah. Sekaligus kita menyatakan siapa yang muncul berarti PKI. Wah, Siapa yang ngalang-ngalangin kita PKI gitu ya. Sekian pemirsa, semoga apa yang disampaikan sebagai bagian daripada pengkhabaran, mobilisasi, konsolidasi, rencana aksi, batalkan pencaplokan 16 desa tua di Rempang yang ada di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.